Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang duka cita menuju sukacita bersama Tuhan. Yesaya 66 pasal ini berbicara tentang pemulihan Yerusalem dan karya Allah dalam menghadirkan kebahagiaan bagi umatnya yang sudah pulang dari pembuangan dan masa-masa pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Sebagaimana terlihat di dalam ayat 10, secara khusus mengundang umat Tuhan untuk bersukacita atas kebangkitan dan pemulihan Yerusalem. Yerusalem di sini bukan sekedar kota secara fisik, tetapi juga melambangkan umat Allah yang akan dipulihkan dan diberkati. Saudara-saudara, Yerusalem sebagai simbol kehadiran Allah. Dalam perjanjian lama, Yerusalem adalah pusat ibadah di mana Allah berdiam di antara umatnya. Pemulihan Yerusalem menandakan kembalinya kemuliaan Tuhan di tengah umatnya. Duka yang berujung sukacita. Sebelumnya umat mengalami penderitaan, dibuang ke negeri orang Babel karena dosa mereka sendiri. Tetapi Allah menjanjikan pemulihan bagi mereka yang setia. Ini menggambarkan prinsip bahwa Allah mengizinkan penderitaan tetapi tidak membiarkan umatnya tetap dalam kesedihan. Pemulihan secara eskatologis. Dalam terang perjanjian baru, Yerusalem juga dapat dipahami sebagai gambaran gereja dan Yerusalem baru yang akan datang. Wahyu 21 ayat 2-4. Ini menunjukkan bahwa sukacita sejati akan digenapi dalam penggenapan janji keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara, apa yang hendak dikatakan dalam firman Tuhan hari ini? Itu pertama, menaruh pengharapan pada pemulihan Tuhan. Seperti Israel yang mengalami kehancuran, tetapi dijanjikan pemulihan umat percaya juga dapat berharap bahwa Tuhan dapat membangkitkan kehidupan mereka yang hancur, baik secara pribadi, keluarga, maupun kelompok, maupun pekerjaan kita. Dalam kesulitan hidup kita harus tetap percaya bahwa Tuhan bekerja untuk membawa pemulihan yang sejati. Bersukacita dalam Tuhan, bukan dalam keadaan. Dunia seringkali mengukur sukacita dari keberhasilan atau kenyamanan hidup. Namun Yesaya 66 ayat 10 mengingatkan kita bahwa sukacita sejati datangnya dari Tuhan dan janjinya. Ketika menghadapi pergumulan, tetaplah bersukacita karena Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Kemudian mendoakan dan mencintai gereja Tuhan. Yerusalem dalam konteks masa kini bisa kita lihat sebagai gambaran gereja, yaitu komunitas umat Allah. Kita dipanggil untuk mencintai dan mendukung gereja dalam segala situasinya. Ini berarti kita harus aktif dalam kehidupan jemaat, melayani dan berdoa agar gereja Tuhan mengalami pertumbuhan rohani dan pemulihan. Kemudian menghibur mereka yang berduka. Tugas kita seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Mereka yang berkabung atas Yerusalem akhirnya akan bersukacita. Ini mengajarkan bahwa sebagai umat Tuhan kita harus menjadi alat penghiburan atau menjadi sarana berkat bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk menguatkan dan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, membawa sukacita dari Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, Yesaya 66 ayat 10 mengajarkan bahwa sukacita sejati berasal dari Tuhan. Dan janji pemulihannya sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk berharap pada pemulihannya, bersukacita di dalamnya, mendukung gereja dan menjadi berkat bagi sesama. Apapun situasi yang kita alami saat ini,
Marilah kita bersorak-sorai karena Allah setia dan rencananya selalu membawa kebahagiaan, kebaikan bagi umatnya. Apakah saya sudah bersukacita dalam Tuhan? Meskipun keadaan hidup sedang sulit, bagaimana saya dapat menjadi berkat bagi gereja dan sesama di sekitar saya? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.